Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Riza Ilham di channel saya Riza Ilham. Pada kesempatan hari ini di tanggal 12 Desember ini saya ingin membahas mengenai debat capres ya. Yang pertama di tahun 2024 nanti pemilunya, oke? Pilpres 2024. Nah, secara garis besar, kalau saya sih nyatet sebenarnya ada 3 halaman ini yang saya catat. Banyak sekali, kalau saya sampaikan semua, ini bisa sampai subuh. Jadi saya mencatat 9 garis besar, ya. Pertama, public speaking, lalu kesesuaian jawaban dengan pertanyaan, sanggahan atau persetujuan, ya 3 itu. 4 serangan, 5 serangan balik, 6 penggunaan waktu yang maksimal, 7 bahasa yang mudah dipahami, tapi ini sifatnya relatif ya. Terus ke-8 kedewasaan dalam berdebat. Terus 9 mempresentasikan diri sendiri, gitu ya. Oke, yang pertama public speaking. Kita bahas dari capres pertama dulu, Anies Baswedan. Public speakingnya tidak usah diragukan, bagus sekali, ya kan? Karena memang dia sudah biasa bicara di ruang publik. Jadi ini itu sudah seperti makanannya Anies sehari-hari, gitu ya. Lalu untuk kesesuaian jawaban dengan pertanyaan, jawabannya mayoritas 90% ke atas itu sesuai. Dari pertanyaan yang diajukan kepada Anies, jawabannya itu sesuai. Tapi kenapa saya bilang 90% ke atas, enggak bilang 100%? Karena ada satu pertanyaan dari Pak Ganjar yang tidak dijawab mutlak telak oleh Pak Anies, yaitu tentang IKN. Memang Pak Anies menjawab dengan bagus ya, ada yang lebih penting daripada IKN, ya kan? Lalu mengenai Jakarta, buat apa dipindah? Wong pusat bisnisnya juga masih di sana. Terus kenapa tidak diperbaiki saja seperti itu, ya kan? Itu bagus jawabannya. Cuma jawaban yang dipenasarani oleh publik, lanjut atau enggaknya IKN itu loh, tidak dijawab secara telak. Nah, ini kurangnya Pak Anies, oke? Terus ketiga, sanggahan atau persetujuan. Jadi kalau mengenai sanggahan, Pak Anies sih nggak menyanggah ya, lebih tepatnya ya. Jawaban dari capres lain ditingkatkan lagi oleh Pak Anies. Oh, saya rasa itu kurang. Jadi bagusnya seperti ini gitu. Ditambahi gitu ya. Nah, jadinya kurang menyetujui jawaban orang lain, tapi memberikan jawaban yang lebih banyak, lebih lengkap. Seperti itu ya Pak Anies ya. Terus yang keempat, serangan. Nah ini, serangan ini paling banyak. Pak Anies itu sangat sering menyerang Pak Prabowo, tapi kalau ke Pak Ganjar lebih santai. Nah ini saya nggak tahu kenapa ya. Ini serangannya ke Pak Prabowo itu banyak sekali, sampai Pak Prabowo itu agak kelabaan gitu ya. Oke, itu serangan. Lalu serangan balik. Serangan baliknya Anies ini juga keren menurut saya. Karena apa? Ketika Pak Anies nyerang, diserang balik oleh Pak Prabowo, ya kan? Diserang balik oleh Anies, ini telak. Apalagi masalah tentang oposisi tadi, ya kan? Pak Prabowo sampai menyatakan, Pak Anies, Anda itu di Jakarta itu karena saya yang mengusung, gitu. Nah, itu kan sebuah serangan telak kepada Anies, ya kan? Tapi Anies bisa elegan menjawab serangan balik itu tadi dengan ulti yang luar biasa, yaitu ya karena Bapak lelah jadi oposisi, padahal oposisi itu penting, gitu loh. Ya kan? Ini serangan telak, serangan balik yang telak menurut saya kepada Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo di situ juga mau menjawab lagi tuh, cuma kan tidak sesuai aturan debat yang sudah dicanangkan oleh KPU kan. Nah, itu mengenai serangan balik telak, bagus untuk serangan baliknya Anies ini. Lalu 6, penggunaan waktu yang maksimal. Saya lihat tadi Pak Anies itu penggunaan waktunya itu sudah sangat maksimal. Sedikit kesempatan ketika Pak Anies menyatakan udah cukup, waktunya cukup, atau apa yang saya ucapkan cukup. Malah beberapa kesempatan dia itu melebihi waktu gitu, seperti itu ya. Jadi sudah sangat maksimal ini penggunaan waktu yang diberikan kepada Pak Anies. Lalu
Yang ketujuh adalah bahasa yang mudah dipahami. Nah, ini relatif. Ini tergantung. Semakin tinggi tingkat pemahaman kita, maka kita akan semakin paham apa yang disampaikan. Ya. Jadi saya bukannya merendahkan teman-teman yang tidak mudah paham, tapi memang faktanya ini tuh tergantung tingkat intelektualitas kita gitu loh. Kalau kita semakin intelek, kita itu semakin mudah memahami apa yang mereka sampaikan. Kalau saya sih sangat memahami apa yang disampaikan oleh Pak Anies. Cuma saya memang harus mengakui jawaban yang ditunggu-tunggu tentang IKN tidak dijawab dengan tegas oleh Pak Anies. Seperti itu, ya. Lalu yang kedelapan, kedewasaan dalam berdebat. Nah, saya pikir Pak Anies ini cukup dewasa. Bahkan sangat dewasa dalam berdebat. Soalnya kenapa? KPU sudah memberikan aturan. Ini harusnya seperti ini, punya waktu segini, ya kan? Dan Anies taat terhadap aturan itu. Seperti itu ya. Jadi kedewasaan dalam berdebat bagus. Lalu mempresentasikan diri sendiri. Nah, ini memang sudah pas terhadap Anies. Anies sudah mempresentasikan dirinya dan apa yang ingin dia capai ketika nanti menjadi presiden gitu loh. Jadi dia tidak memberikan contoh di luar dirinya, tapi dia memberikan contoh apa yang sudah dia lakukan, ya. Lalu apa yang ingin dia dan orang-orang di belakangnya lakukan untuk kedepannya kepada Indonesia, seperti itu. Jadi saya pikir Anies bagus. Saya kasih nilai 95 lah. 95 untuk Anies ya. Oke. Kenapa 95? Karena IKN nggak dijawab, bos. Jadi ya nggak bisa 100. Oke, lalu kita lanjut ke capres nomor 2, yaitu Pak Prabowo. Dari public speakingnya, maaf Pak Prabowo, memang public speakingnya tidak terlalu bagus menurut saya. Kalau kemampuan Pak Prabowo dalam berbahasa asing saya harus akui jempol, tapi kalau public speakingnya ini memang kurang bagi saya. Lalu kesesuaian jawaban dengan pertanyaan. Jawaban Pak Prabowo itu lebih banyak ke defense. Apalagi kalau sama Pak Anies lebih banyak ke defense. Ke Pak Ganjar juga lebih banyak ke defense Pak Prabowo-nya, seperti itu. Lalu jawabannya apakah sesuai? Hampir sesuai kalau menurut saya, karena ada poin-poin di mana Pak Prabowo itu membahas sesuatu hal yang tidak sesuai dengan tema gitu ya. Lalu sanggahan dan persetujuan. Pak Prabowo kalau ada sesuatu hal yang pertanyaan yang menyerang dirinya, dia akan ngasih sanggahan yang kuat. Tapi kalau ada sesuatu hal yang sifatnya bagus dan beliau tidak bisa menyanggah, dia akan menyatakan setuju. Menyatakan setuju saja, pokoknya setuju gitu. Kalau bagus ya setuju gitu ya. Jadi tidak memberikan peningkatan jawaban yang lebih baik, tapi hanya menyatakan kesetujuannya saja. Terus keempat, serangan. Serangan ini banyak dilakukan ke Pak Anies kalau Pak Prabowo diserang duluan, seperti itu ya. Jadi serangannya berupa defense sih sebenarnya. Tapi tadi ketika ditanya mengenai polusi, Pak Anies ditanya mengenai polusi. Nah, itu serangan itu. Serangan kepada Pak Anies. Cuma terkadang itu Pak Prabowo nyerang itu masih kurang gimana ya? Kurang maksimal kalau menurut saya. Karena apa? Terkadang itu ketika Pak Anies tadi menjelaskan, Pak Prabowo itu langsung motong. Apalagi tadi mengenai polusi. Saya tanya polusi, bukan soal COVID. Padahal COVID itu tadi untuk contoh gitu loh. Oke. Lalu serangan balik ya. Tadi sudah saya bahas sih, karena tadi kebanyakan sama Pak Anies ya, saling serangnya sama Pak Anies. Serangan baliknya sih mantap Pak Prabowo. Cuma serangan baliknya Pak Anies tadi lebih mantap seperti itu ya. Maaf Pak Prabowo ya. Lalu penggunaan waktu yang maksimal, saya pikir kurang maksimal karena kebanyakan Pak Prabowo itu waktunya masih panjang tapi sudah cukup gitu ya. Jadi penggunaan waktunya kurang maksimal. 7 bahasa yang mudah dipahami. Nah, kalau Pak Prabowo ini bahasanya sangat mudah dipahami oleh semua kalangan karena sangat sederhana sekali bahasanya Pak Prabowo. Tidak menggunakan istilah-istilah yang sulit-sulit,
terus tidak menggunakan singkatan-singkatan yang perlu berpikir, dan pertanyaannya pun mudah gitu loh. Apalagi tadi bertanya kepada Pak Anies masalah apa itu umat agama lain yang sulit mendirikan tempat ibadah, ya kan? Ini justru bukan serangan ya, bukan serangan, malah ini justru malah memberikan akses kepada Anies untuk menunjukkan prestasinya di Jakarta. Begitu juga Pak Ganjar ditanya mengenai pengangguran, padahal Pak Ganjar itu sudah membuat SMK yang bagus, itu yang anak miskin itu bisa gratis. Ini malah Pak Prabowo itu malah tidak menyulitkan lawannya, malah memberikan akses pada lawannya untuk menunjukkan prestasinya ketika menjabat gitu loh. Ya aduh, Pak Prabowo sepertinya kurang wow ini. Lalu kedelapan ya, kedewasaan dalam berdebat. Kedewasaan dalam berdebat Pak Prabowo saya pikir masih kurang ya. Karena apa? Tadi kelihatan kalau Pak Prabowo itu seperti tidak tahu aturan debatnya. Waktunya sudah habis, tidak punya kesempatan menjawab, tapi memaksa, saya ingin jawab seperti itu ya. Jadi kurang dewasa saya pikir untuk berdebat ini ya. Lalu ketika tadi Pak Anies yang tadi saya bahas, Pak Anies tadi membahas mengenai polusi, diberikan contoh COVID, itu Pak Prabowo langsung motong, bilang saya tanya polusi bukan tanya COVID, padahal COVID itu untuk contoh, bukan sebagai jawaban tapi sebagai contoh gitu ya. Nah ini saya rasa kurang dewasa dalam berdebat ya. Lalu mempresentasikan diri sendiri. Nah Pak Prabowo memang mempresentasikan diri sendiri mengenai apa yang ingin dia capai gitu. Tapi dari tadi itu terlalu banyak muji Pak Jokowi gitu ya. Terlalu banyak muji Pak Jokowi karena Pak Prabowo ini berangkat sebagai calon presiden yang ingin melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi, tapi terlalu banyak bahas Pak Jokowi bagus gini. Nah itu seperti gimana ya, kalau kasarannya itu gandul Pak Jokowi. Jadi gandul itu gimana ya, berpangku atau istilahnya memakai nama Pak Jokowi untuk meningkat gitu lah ya, bisa dipahami ya. Mungkin kalau orang Jawa mungkin paham arti kata gandul gitu ya. Nah ini saya pikir kurang bagus. Karena apa? Pak Jokowi ini 2 periode sudah mau selesai. Ya memang melanjutkan, tapi nggak perlu dijadikan tempat pujian ya di sini ya. Oke, sekarang kita bahas mengenai Pak Ganjar ya. Tapi sebelum itu saya lupa ngasih nilai ke Pak Prabowo. Pak Prabowo saya kasih nilai 80 ya. Oke, cukup tinggi lah ya Pak Prabowo ya. Oke, lalu kita lanjut ke Pak Ganjar. Pak Ganjar public speakingnya bagus, kesesuaian jawaban dengan pertanyaan sudah sesuai, bagus juga. Lalu serangan dan sanggahan dan persetujuan, Pak Ganjar beberapa kali melakukan sanggahan tapi juga melakukan persetujuan. Contohnya seperti kebijakannya Pak Anies di Jakarta yang sesuai dengan Pak Ganjar gitu. Terus serangan diberikan kepada Pak Prabowo ya. Jadi Pak Prabowo itu diserang kanan kiri ya. Oke. Apalagi mengenai MK tadi. Serangan balik ada nggak ya tadi ya? Kayaknya ada. Cuma saya lupa mencatatnya. Terus penggunaan waktu maksimal, penggunaan waktunya Pak Ganjar sih maksimal. Cuma ada beberapa part di mana Pak Ganjar ini waktunya masih banyak tapi menyatakan cukup. Jadi ya hampir sama seperti Pak Prabowo ya penggunaan waktunya. Lalu bahasa yang mudah dipahami. Nah, ini memang relatif tapi saya nyatakan Pak Ganjar lebih mudah dipahami daripada Pak Anies tentunya, ya kan? Dan lebih lengkap daripada Pak Prabowo gitu ya. Jadi Pak Ganjar itu kalau di levelnya Anies itu level bahasanya tinggi, Pak Ganjar itu lebih menengah tapi masih cenderung tinggi. Pak Prabowo itu lebih merakyat, lebih mudah dipahami karena memang tidak terlalu banyak bicara. Oke, terus bahasa sudah. Kedewasaan dalam berdebat sangat dewasa sekali Pak Ganjar dalam berdebat sesuai dengan aturan ya, 11-12 sama Pak Anies. Lalu mempresentasikan diri sendiri ya, dari tadi Pak
Ganjar mempresentasikan diri sendiri, tidak membahas orang lain untuk dijadikan peningkat elektabilitasnya atau suaranya atau pribadinya, ya kan. Tapi tadi juga membahas Pak Mahfud, tapi nggak masalah kan bahas Pak Mahfud karena wakilnya gitu loh, jadi nggak masalah. Oke, saya kasih nilai Pak Ganjar itu 93. Oke. Jadi, teman-teman, oke. Ada alasan kenapa saya ngasih Anies 95, karena memang ini debat jadi hidup gara-gara dia gitu ya. Terus segala hal yang saya jelaskan tadi, Pak Prabowo 80 karena ya diserang kanan kiri, jadi juga agak kelabaan juga ketika menjawab sana sini. Pak Ganjar 93, kenapa kok tidak lebih tinggi atau sama dengan Pak Anies? Karena yang saya lihat secara garis besar Pak Ganjar ini mainnya gas slow gitu ya. Kalau Pak Anies gas terus gitu ya. Pak Prabowo, aduh itu gas rem ya. Seperti itu. Jadi ya teman-teman ya, kalau mau menilai dari kacamata perdebatan, ini memang sesuai dengan prediksi saya akan didominasi oleh Pak Anies Baswedan dan akan disusul oleh Pak Ganjar, karena memang kedua orang ini public speakingnya memang bagus, gak usah ditanyakan lagi. Kalau Pak Prabowo memang keseok-seok, ya memang gimana ya, tidak terlalu sering berpidato di publik seperti itu. Tapi harus digarisbawahi bahwa Pak Prabowo di kancah internasional pun luar biasa untuk berpidato seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman mengenai apa yang terjadi dalam debat tadi. Saya sih agak kasihan sama Pak Prabowo ya. Karena ya maaf, ini kayak babak belur diserang kanan kiri gitu loh. Nah, saya jadi penasaran, ini kalau debat cawapres nanti gimana? Soalnya Anies Muhaimin itu, kok Anies Muhaimin itu ya berpengalaman, Pak Mahfud berpengalaman, sedangkan Mas Gibran ini ya tahu sendiri lah ya. Oke, itu teman-teman kira-kira yang ingin saya bahas pada perdebatan kali ini. Saya nyatakan saya tidak memihak pada salah satu paslon, saya hanya menilai berdasarkan objektivitas saya sebagai penonton. Bahkan di awal-awal dulu saya sudah menyatakan bahwa saya yakin Pak Prabowo menang berdasarkan prediksi saya, dan rambut saya akan saya gundul kalau dia kalah. Saya khawatir ini, jangan-jangan malah kegundul ini, saya khawatir sebenarnya. Oke teman-teman, ingat saya tidak menyatakan dukungan pada siapapun. Dan ini nanti saya prediksi di pertemuan cawapres Pak Mahfud akan mendominasi. Saya yakin itu. Karena dari ketiga cawapres memang Pak Mahfud yang paling luar biasa. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.